menjadi lebih stabil dan kemudian merasakan energi positif. Suara yang
disampaikan dengan pilihan kata yang ringan dan tidak kaku, menggabungkan kalimat formal dengan sapaan atau ungkapan ringan agar suasana tetap santai. Bahasa yang seimbang formal tetapi tidak kaku membantu pewara tampil lebih natural dan tidak tertekan. Yang ketiga, trik improvisasi. Trik ini penting ketika terjadi perubahan jadwal, gangguan teknis atau situasi tak terduga. Triknya yaitu tetap tenang, gunakan kalimat pengisi yang aman dan arahkan kembali ke acara ke jalur yang benar. Dengan kemampuan improvisasi, pewara terlihat puas dan terkontrol sehingga kepercayaan diri meningkat secara otomatis. Yang keempat, trik body language, elegan dan rileks. Bahasa tubuh yang lebih baik mencerminkan kepercayaan diri, berdiri tegak, bahu rileks, senyum alami, dan gerakan tangan yang terukur membuat pewara tampak berwibawa. Hindari menyilangkan tangan, memainkan jari, atau terlalu banyak berjalan. Ketika tubuh rileks dan elegan, pikiran pun ikut tenang sehingga rasa percaya diri pun lebih kuat. Yang kelima dan terakhir, trik manajemen waktu, the gentle reminder. Pewara sering menjadi pengatur tempo acara. Gunakan teknik gentle reminder, mengingat halus untuk menjaga waktu tanpa membuat pengisi acara atau tamu merasa deg-degan. Contohnya dengan kalimat sopan seperti, baik, kita lanjutkan menuju sesi berikutnya. Atau untuk efisiensi waktu, kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Kemampuan mengelola waktu dengan cara yang sopan dan tenang akan membuat pewara terlihat profesional dan semakin percaya diri. Bahasa selanjutnya, gaya bahasa bicara pewara semi formal. Yang pertama, gunakan bahasa yang santun namun komunikatif. Dalam acara semi formal, pewara perlu menggunakan bahasa yang sopan, jelas dan mudah dipahami. Tidak harus terlalu resmi, tetapi tetap menjaga etika berbicara. Semua berarti memilih kata yang tidak menyinggung, sedangkan komunikatif berarti bahasa yang efektif, langsung pada inti, dan mengalir sehingga audiens mulai mudah mengikuti. Yang kedua, selipkan humor ringan bila memungkinkan. Humor ringan membantu menciptakan suasana yang hangat dan menghilangkan ketegangan, baik untuk audiens maupun pewara sendiri. Humor dapat berupa komentar kecil, analogi lucu, atau situasi dengan relevan dengan acara. Hindari humor yang berpotensi menyinggung fisik atau privasi orang lain. Tujuannya hanya untuk memberi kesegaran, bukan mengundang tawa berlebihan. Yang ketiga, menghindari penggunaan kata-kata berlebihan atau terlalu formal. Bahasa yang terlalu rumit, panjang, atau kaku bisa membuat audiens merasa jauh dan mengurangi kenyamanan suasana semi formal. Gunakan kalimat yang ringkas, langsung dan natural. Hindari frasa yang terlalu protokoler seperti "Hadirin yang saya muliakan". Gunakan yang lebih sederhana seperti "Bapak Ibu sekalian" atau "teman-teman semua". Yang keempat, bicara dengan nada rendah. Nada rendah memberikan kesan tenang, dewasa, dan terkontrol. Nada yang terlalu tinggi sering terdengar terburu-buru atau berburu. Dengan nada rendah, pewara terdengar lebih percaya diri dan profesional. Meskipun rendah, tetap pastikan artikulasi jelas dan volume cukup agar terdengar oleh seluruh audiens. Yang terakhir, gunakan irama bicara yang hidup. Irama bicara yang hidup berarti tidak monoton. Variasikan tempo, tekanan kata, jeda, dan intonasi agar penyampaian lebih menarik. Pewara yang mampu mengantar irama dengan baik akan membuat audiens tetap fokus dan terlibat. Hindari berbicara terlalu cepat. Jika nada, disukai jeda
dan kondisinya juga itu mas ada hiburan tersebut. Nah, sikap kita sebagai MC itu harus menghentikan acara ketika ada keributan atau harus menunggu koordinasi panitia. Sedangkan panitia itu sulit dihubungi. Jadi pertanyaan yang Mas Bunda itu bagaimana cara menyikapi pembawa acara saat acara itu berhenti? Ya, untuk pertanyaannya kami tampung dulu ya Mas. Ayo silakan teman-teman, masih ada 2 pertanyaan lagi. Baik, saya Bunda Alifah. Ini tentang bagian biasanya kan sering terjadi kegaduhan atau kericuhan. Sebagai pembawa acara, bagaimana cara menyikapi peristiwa tersebut akan disampaikan oleh Mbak Liza. Cara menyikapinya itu biasanya sih tenang. Nggak boleh bingung. Maksudnya itu tetap tenang. Acaranya tetap berjalan. Kalau urusan gaduh-gaduh itu biasanya diatasi oleh panitia. Kan nggak mungkin panitianya itu kayak bodo amat. Kan harusnya kalau ada yang gaduh, panitia itu langsung menuju tempat kegaduhan itu, penenangan acara itu. Jadi MC itu tidak bertanggung jawab atas kegaduhan yang terjadi di acara tersebut. MC-nya itu tetap menjalankan susunan acara yang sudah ditentukan atau sudah terstruktur dalam acara tersebut. Gimana Mas Bunda, ada sanggahan? Kalau semisal ya acaranya sudah nggak kondusif banget, pokoknya kubuan banget. Nah, Jadi dari awal itu nggak mau sih gitu ya? ya kita sebagai MC itu berhak nggak menghentikan acara. Kalau pendapat saya, nggak mungkin MC itu langsung tiba-tiba memberhentikan tanpa adanya peringatan dari panitia. Pasti ada panitia yang panitia konflik ketua panitia atau panitia yang paling gitu ya. Ketua ya intinya kayak
budaya berikutnya. Seperti pengingat, reminder. Pengingat. Selain itu kalimatnya seperti ini. Untuk efisiensi waktu kita akan masuk ke bagian selanjutnya. Jadi MC atau pembawa acara semi formal itu memberikan peringatan kepada pengisi acara. Begitu. Oh ya, kalau boleh saya sudah ya gambarannya. Terus kalau yang di improvisasi itu gambarannya seperti apa, Mbak? Ya, saya coba jawab ya, Mbak Ina. Oke. Iya. Kalau di trik improvisasi ini kan intinya biar kita itu tetap kelihatan percaya diri di depan audiens dan juga pengisi acara. Nah, kalau trik improvisasi ini biasanya itu kalau MC atau pembawa acara itu tiba-tiba kayak mendapatkan semacam catatan atau pemberitahuan dari panitia seumpama ada perubahan di jadwal yang mendadak. Nah itu kan pasti kita kaget dong, Pak. Ibarat katanya MC itu sudah latihan dari semalam buat acara besok, tiba-tiba umpamanya ada tamu atau pengisi acara yang tidak bisa hadir. Nah seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anita tadi kan, kalau teknik improvisasi itu seperti kayak menarik nafas seperti itu, lebih ke kayak solusi gitu loh, Mbak. Kan kita ada biar kita itu nggak gugup, biar kita itu nggak panik gitu. Ya. Terima kasih Bapak berdua jawabannya sangat bagus saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan teman-teman. Iya, terima kasih Mbak Rita. Untuk sesi tanya jawab yang pertama ini masih ada satu kesempatan teman-teman. Mas Daru, ya silakan Mas. Perkenalan dulu Mas. Bisa nggak kalau boleh terutama yang itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu bisa kan kita memberi contoh realnya karena gini Pak, kita tidak mungkin hanya belajar teori. Ya betul sekali Mas. Kalau boleh kita akan meminta untuk dicontohkan prakteknya. Ya, jadi di trik nomor 1, 2, 3 dan juga 4 ya Mas. Karena gini Pak, kayak memilih voice itu sebenarnya kadang kita itu ngomongnya di depan banyak ini malah beritahu dan waktu voice saya membayangkan gimana kalimatnya seperti apa, saya masih bingung. Pertanyaannya kami sambung dulu ya Mas Daru. Yang pertama trik vokal, gunakan smiling voice. Kata Mas Daru, gimana sih smiling voice itu? Mas Daru perumpamaan. Nanti akan coba dipraktekkan di kelompok. Silakan ya. Gunakan smiling voice. Contohnya ini dalam acara pembukaan seminar. Kalau tanpa smiling voice itu cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir dalam acara ini. Kalau menggunakan smiling voice itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih Pintu ya? banyak sudah hadir. Pintu Adalah koyo seminar kita pagi ini. nama Senang pintu sekali bisa bertemu dengan Anda semua. rumah diri kayak uang ular Selanjutnya trik bahasa Bintang-bintang. baku tapi luwes. belum Yang akan menit sampai disampaikan oleh lambene si Suri kan penting kan begitu yes trik bahasa baku tapi luwes. Cara penerapannya pilih satu tetap
acara presiden Jokowi, hidup Jokowi. Itu presiden. Oh iya mantan lagi. Aduh iya mantan bojo anjay. Hidup Jokowi. Tangan dia tuh seperti. Tangan gue dia tuh seperti. Dekemen di kamar. Kan deh. Sikil ki lho, gelange piye kali iki? Ini 3 kali lipat. Gitu. Iya. Karo wajah sing sampe kondisioner. Iki lho belang gara-gara nek aku ning mulang kiri lho iki ngangge sandal. Orang di sepatu ae. Males. Alpingen jakno pas njupuk tanda tangan cewek mau cemburu mel. Cemburu aku karo awakmu. Apa ya? Mbok rapo. Apa wis karana? Pakar nangis. Selanjutnya yakni relax, elegan dan relax. Izin menanggapi ya Mas. Maksudnya dari trik body language ini kan tentang apa itu namanya postur tubuh. Umpamanya saya itu kan lebih cenderung Sini si pirang mulai berulang. Seumpama saya disuruh menjadi pembawa acara pada acara yang semi-formal. Semi-formal itu kan acaranya di antara formal dan informal. Jadi dia itu acaranya itu tetap hampir resmi tapi lebih santai dari segi bahasa, dari segi penyampaiannya. Kalau untuk bagaimana body language saat menyampaikan pada acara formal itu kan lebih serius, lebih tegas, lebih kaku. Tapi kalau penyampaian body language pada acara semi formal itu lebih elegan dan juga relax.